Happy Sunday Erotins. Apa kabarnya? Kaika percaya bahwa semua kita ada dalam kasih, berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Erotins, Christ in me, the hope of glory. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengawalinya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang diberkati, hari yang terbaik yang telah Tuhan rancangkan bagi kami. Di sepanjang hari ini kami akan menikmati setiap kasih, kebaikan, kelimpahan di dalam Engkau ya Aba ya Bapa. Karena itu berkatilah semua kami, anak-anak Erotins yang telah memberi diri, mempersiapkan hati untuk kami mau bersama-sama mengikuti ibadah online ini. Tuhan, Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Engkau yang menjangkau mereka, sebab kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu Bapa beracara di tengah-tengah kami siap menikmati-Mu. Kami siap menerima semua kasih, berkat, dan kelimpahan di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa ucap syukur, kami siap beribadah. Haleluya, haleluya. Amin. So Lord, I receive
Puji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini kami mau menikmati lebih lagi pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati firman ini menjadi daging, jadi rema dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati semua yang mengikuti ibadah online ini. Biar kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh ditemukan oleh Tuhan, dan kami boleh menemukan jawaban kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa ucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, Kak Ika ajak kita untuk sama-sama buka dalam kitab Injil Yohanes 21 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Kak Ika akan bacakan bagi kita semua. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Baik, puji Tuhan, ini kisah yang menarik ya. Waktu Kak Ika baca nih, Kak Ika sedikit lucu, menggelitik gitu ya. Karena Petrus ini dia kepo. Iya, Petrus ini dia kepo sama murid yang dikasihi Yesus. Apa ya yang akan terjadi dengan orang ini? Nah, sebelum itu kayak mau tanya nih, kira-kira adik-adik tahu tidak siapa nama murid yang dikasihi Tuhan Yesus? Ayo, siapa nama murid yang dikasihi Tuhan Yesus? Siapa? Masa sih? Yakin? Iya, betul. Siapa? Yohanes. Tepuk tangan. Yohanes adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, terus berarti si Petrus, Yakobus, siapa lagi? Andreas, Filipus, Bartolomeus, Thomas, apakah mereka tidak dikasihi oleh Tuhan Yesus? Berarti Tuhan Yesus itu pilih kasih ya Kak Ika? No. Bukan. Tetapi Yohanes, dia merasa bahwa cinta Tuhan Yesus itu begitu besar di dalam kehidupannya, dan dia merasa bahwa wow, Tuhan tuh paling sayang, Tuhan tuh paling mengasihi aku gitu. Ini nih, kalau adik-adik pengen tahu gimana sih rasanya Kak Ika, rasanya itu ketika kamu tahu bahwa wah, ternyata ada seseorang yang begitu sayang sama aku. Eits, jangan terburu-buru dulu mikirnya pacar. Wah, ternyata ketika kita pikir, kita merasakan bahwa wah, ternyata papa tuh sayang sekali ya sama aku. Ternyata mama tuh sayang sekali ya sama aku. Ternyata saudara-saudaraku itu sayang sekali ya sama aku. Ternyata ibu guruku sayang sekali ya sama aku. Ternyata aku tuh orang yang paling disayangin loh. Nah, kayak gitu. Artinya ketika kita merespon kasih seseorang itu terbesar untuk kita, ya kan? Ini nih contohnya nih, Kak Ika punya 2 orang saudara. Jadi kami bertiga nih. Kak Ika nih anak yang di tengah, ya kan? Kak Ika nih anak yang di tengah. Nah,
di rumah Kak Ika tuh sering bilang, oh iya dong, Kak Ika nih yang paling dikasihi sama papa sama mama, anak kesayangannya papa sama mama, ya kan? Pokoknya papa sama mama tuh paling sayang sama Kak Ika, seperti itu. Nah, bukan berarti papa dan mama itu nggak sayang sama kakaknya Kak Ika atau adiknya Kak Ika, tidak. Tetapi respon Kak Ika terhadap kasih yang Kak Ika terima dari papa dan mama Kak Ika, itu yang membuat Kak Ika bisa berkata bahwa Kak Ika nih yang paling disayang sama papa, Kak Ika nih yang paling disayang sama mama. Nah gitu, demikian pun dengan si Yohanes ini. Tuhan Yesus punya 12 orang murid, ya kan, 12 rasul, dan masih banyak murid-murid yang lain. Tetapi dari sekian banyak murid, dari sekian rasul yang ada, cuman satu-satunya Yohanes ini yang berani menyebut dirinya murid yang dikasihi. Itu bukan karena Tuhan Yesus lebih sayang sama Yohanes, gitu kan? Itu bukan karena Tuhan Yesus pilih kasih, bukan. Tetapi karena Yohanes itu dia tahu bahwa Yesus itu mengasihi dia dan dia meresponi kasihnya Yesus, gitu loh. Coba kalau ada dari perhatikan, tadi dikatakan bahwa waktu perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disiksa, itu dikatakan bahwa murid yang duduk dekat dengan Yesus dan yang bertanya kepada Yesus, itu kan, itu kan pasti satu kedekatan yang luar biasa, ya kan? Walaupun banyak orang, tetapi Yohanes tidak mau kehilangan kesempatan duduk dekat dengan Yesus. Jadi Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi, itu bukan karena Tuhan Yesus pilih kasih, itu bukan karena Tuhan Yesus tidak sayang yang lain, tetapi karena Yohanes, dia meresponi kasih yang dia terima dari Tuhan Yesus, dan dia meyakini bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Nah, ayo sekarang Kak Ika mau tanya nih, kira-kira ada yang merasa tidak ya, papa tuh nggak sayang sama saya, mama tuh nggak sayang sama saya, mama lebih sayang sama kakak, papa lebih sayang sama adik, atau sebaliknya, papa lebih sayang sama kakak, mama lebih sayang sama adik, saya nggak disayang. Ada tidak? Hah? Ada? Kamu mau kasih tahu nih, sejatinya orang tua itu tidak pernah memilih kasih di antara anak-anaknya, hanya respon anak-anaknya itu yang seringkali berbeda. Karena merasa gak dikasihi, akhirnya dia jadi anak yang nakal, ya kan? Karena merasa gak diperhatikan, akhirnya dia suka buat keonaran, dia suka cari-cari perhatian dengan membuat hal-hal yang menarik perhatian orang tuanya, bahkan sampai rela melakukan hal-hal yang negatif demi untuk mendapatkan perhatian. Ayo, ada ndak di sini yang kayak gitu? Ya, nah tapi sebenarnya papa dan mamamu itu mengasihi kamu, kakakmu, adikmu, saudara-saudaramu itu sama. Hanya respon kalian yang seperti apa, gitu kan? Nah, adik-adik, di sini Kak Ika mau bagikan di sini bahwa kita ke ayat yang ke-20 ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus itu sedang mengikuti mereka. Nah, tadi kita sudah tahu ya, murid yang dikasihi Yesus adalah Yohanes. Terus si Petrus nih, dia tanya sama Tuhan, Tuhan Yesus, itu tuh si Yohanes tuh nanti apa yang akan terjadi dengan dia? Kira-kira apa sih yang melatar belakangi Petrus sehingga dia bertanya seperti itu kepada Tuhan Yesus? Kalau kita mundur ke ayat sebelumnya, di ayat yang ke-18, di situ dari pasal 15 sampai 19, di situ ada percakapan antara Yesus dan Petrus, dan di ayat yang ke-18 dikatakan di situ, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikap pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana
Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi, karena Yesus, dia sudah memberikan satu gambaran nih, bahwa Petrus, kamu nanti akan seperti ini di hari tua kamu, dan menyatakan bagaimana Petrus akan mati nanti. Dan ketika Petrus, mungkin ya, kalau Kak Ika ngebayanginnya gini, waktu Petrus dengar seperti itu, kok gak enak sekali ya hidupku nanti. Iya kan? Ikut Tuhan, percaya Tuhan, buat mujizat, tapi kok matinya ngenes gitu ya. Kok matinya malah kayak gitu, seperti itu. Tetapi Tuhan sudah bilang bahwa itu akan memuliakan nama Tuhan, ya kan? Itu akan memuliakan nama Tuhan. Dan karena Petrus mungkin pikir nih, kayaknya gak enak ini hidupku, itu kan, kayaknya gak enak banget hidupku ini, kok kayak gini, Tuhan kok kasih yang kayak gini ya. Terus dia lihat nih si Yohanes nih, yang ngaku-ngaku paling dikasih sama Tuhan. Begitu dia balik ke belakang, dia, wah, ada Yohanes. Saya mau tanya nih. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan Yesus, kalau saya seperti itu, kira-kira apa tuh yang terjadi dengan dia? Nanti dia gimana? Apa jawab Tuhan Yesus? Lucu banget kalau Kak Ika baca ini, Kak Ika ketawa sendiri nih sambil ngebayangin mukanya si Petrus. Dia kan, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Pasti si Petrus nih harap-harap cemas nih. Mudah-mudahan nanti dia lebih ngenes dari aku gitu kan. Terus apa dikatakan itu? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi kamu Petrus, ikutlah aku. Wah, Yesus kakmat. Si Petrus ini kepo. Ada yang di sini suka kepo. Kepo loh ya, bukan K-pop. Jadi si Petrus ini mungkin diharap-harap cemas, mudah-mudahan nanti si Yohanes lebih ngenes lagi dari aku gitu kan. Ternyata Tuhan bilang apa? Kalau aku menghendaki dia tetap hidup sampai nanti aku datang lagi, itu bukan urusan kamu gitu katanya. Tapi kamu ikut aku gitu kata Tuhan. Wah, ternyata lucu. Tetapi ini seperti menampar kehidupan. Iya ya, kadang kita tuh lebih suka mengurusi kehidupan orang lain. Kadang kita tuh lebih suka cari tahu urusannya orang lain. Kadang kita tuh lebih suka menilai cara hidup orang lain. Nah, kira-kira adik-adik, hal ini baik atau tidak ya? Lebih suka menilai orang lain daripada melihat kepada diri kita. Ini tentu hal yang tidak baik. Kita merasa diri bahwa, saya sudah cukup benar, saya sudah baik, saya rajin, saya ini, dan dengan mudahnya kita bangkit menjadi seorang hakim. Ya, dengan mudahnya kita bangkit menjadi seorang hakim dan menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya kan? Mungkin kita tidak tahu, tidak paham alasan mereka melakukan hal yang negatif, hal yang gak baik seperti itu, dan dengan mudahnya kita ngejudge mereka dan merasa diri kita itu lebih hebat, lebih bersih, lebih kudus, lebih suci, dan lebih mulia. Oh, apakah seperti itu kehidupan kita? Nah, kadang kita tuh lebih kepo dengan rancangan Tuhan buat orang lain daripada kita sendiri memfokuskan diri kita sama Tuhan. Adik-adik tahu bahwa masing-masing kita ini ada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita itu pribadi lepas pribadi. Jadi kalau Tuhan punya rancangan buat Kak Ika, Tuhan punya rancangan buat adik-adik, Tuhan punya rancangan buat kalian. Tuhan punya rancangan buat kalian yang lagi menyaksikan ibadah online.
Jadi berhenti, stop kepo dengan urusan orang lain, ya, karena masing-masing kita punya porsi, gitu loh. Masing-masing kita punya porsi yang dimana Tuhan akan membentuk kita sehingga kita dapat masuk dalam porsi yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Nah, kadang tuh rasanya bangga ya kalau kita lebih tahu kehidupan orang dibanding orang itu sendiri ya. Kadang tuh kita merasa bangga ketika kita melihat bahwa kita lebih di atas mereka. Adik-adik, dari kisah Petrus dan Yohanes ini, Kaika mau bilang sama kita bahwa bagian kita adalah bukan ngurusin rancangan Tuhan buat seseorang, tetapi bagian kita adalah ikut Tuhan. Ikut Tuhan artinya mempercayai Tuhan bahwa kehidupan kita ini berharga, amin. Kehidupan kita ini mulia, amin. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menebus kita dan membenarkan kita, Dia tidak akan biarkan kita cuman duduk tanpa melakukan sesuatu. Dia tidak akan membiarkan kita duduk ongkang-ongkang kaki tanpa Dia memberikan mimpi bagi hidup kita. Tuhan tuh punya visi loh buat kita. Tapi kadang kita lebih tertarik dengan visi Tuhan buat orang lain dibanding dengan visi Tuhan buat diri kita sendiri. Oh come on, ayo adik-adik, walaupun kita masih muda, walaupun kita masih belia, tetapi sejak dari rahim mama kita, Tuhan itu sudah punya rancangan terbesarnya dalam hidup kalian. Hidup kita masing-masing itu sudah Tuhan punya. Jadi sekarang bagian kita bukan urusin panggilan Tuhan kepada orang lain, visi Tuhan kepada orang lain, rancangan Tuhan kepada orang lain. Terus akhirnya kita merasa bahwa kok Tuhan cuma pakai mereka ya, kok Tuhan tidak pakai saya ya, padahal kita sama-sama beribadah, sama-sama kita berkomunitas, sama-sama kita percaya Tuhan, tapi kok kelihatannya kok mereka yang lebih dipakai Tuhan ya, kelihatan kok Tuhan kok lebih mempercayai mereka ya. Itu kan kelihatanmu. Kita tidak tahu bahwa Tuhan ini lagi proses kita, dan Tuhan itu selalu punya waktu yang tepat untuk Dia melepaskan kita pada rancangannya Dia. Jadi hari ini ketika bagian kita sebagai seorang pelajar, ya kita belajar dengan sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa Tuhan tuh punya mimpi buat kita. Ya, Tuhan tuh punya visi buat kita. Jadi apa yang hari ini dipercayakan dalam hidup kita, lakukan itu sungguh-sungguh. Nggak usah peduli dengan orang lain yang mungkin prestasinya sudah lebih tinggi dari kita. Nggak usah iri, ya, nggak usah iri dan nggak usah untuk berusaha menjadi sama dengan seseorang. Karena ketika kita berusaha menjadi sama dengan seseorang atau orang yang kita banggakan yang ada di sekitar kita, satu saat kita pasti akan kecewa. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu ikutlah aku. Gitu. Jadi ikut teladan Yesus, ikut Tuhan Yesus saja. Kita nggak akan kecewa. Kalau kita ikut teladan dari orang dunia, itu akan sangat rentan dengan kekecewaan. Tetapi ketika kita mengikuti teladan Tuhan, mengikuti Tuhan dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu sudah memberikan hidupnya bagi kita, ketika kita tahu bahwa kita itu sudah dibenarkan, tentu kita ingin untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ketika kita memberikan hidup kita ada dalam kendali Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaan yang kita taruh di dalam namanya. Dan setiap kita itu punya panggilan kita masing-masing. Ya, setiap kita itu punya panggilan masing-masing. Jadi, jangan iri terhadap keberhasilan, kesuksesan, atau panggilan Tuhan kepada seseorang. Kembali kita menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mau mengikut Tuhan,
kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan kasih Tuhan itu tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang karena kita kurang melakukan atau karena kita melakukan ini dan itu. Tidak. Kasih Tuhan itu tetap untuk kita. Ketika kita mau mengikut Tuhan, kita responi kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Itu dengan selalu mengakui bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah kebenarannya Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak perlu kepo dengan urusan orang lain. Kita tidak perlu iri dengan kehidupan orang lain. Kita tidak perlu iri dengan panggilan Tuhan bagi orang lain. Ingat, masing-masing kita punya visi tersendiri yang dari Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan bagi kita pribadi lepas pribadi. Oke? Jadi kita tidak perlu iri, nggak perlu gontok-gontokan, ya kan? Nggak perlu nyebarin hoax untuk mendapatkan perhatian, mungkin tidak perlu. Tetapi bagian kita adalah ikut Tuhan. Mengikut Tuhan artinya apa? Yang pertama, mengakui bahwa Tuhan mengasihi kita dengan utuh dan penuh. Yang kedua, kita meresponi kasih Tuhan itu dengan selalu mengakui bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita dicintai oleh Tuhan tanpa syarat. Yang ketiga, tidak usah kepo dengan urusan orang. Ketika kita nggak kepo dengan urusan orang, maka hati kita bebas dari yang namanya iri hati, kedengkian, rencana-rencana jahat. Ya, ingat, hidup kita adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Hidup kita itu mulia. Sekarang tinggal bagaimana kamu mau menerima kasih yang sudah ditawarkan di dalam Kristus Yesus buat kamu atau tidak. Tuhan Yesus mengasihi kamu bukan karena kamu orang Kristen. Tuhan Yesus mengasihi kamu bukan karena kamu seorang pelayan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kamu sekalipun kamu bukan seorang Kristen. Bahkan sekalipun kamu bukan orang yang beragama, Tuhan mengasihi kamu. Kasih Tuhan itu lebih besar dari setiap tembok gereja, dari setiap tembok gedung ibadah. Tuhan Yesus mengasihi kamu, tidak peduli dari mana kamu berasal, keluargamu seperti apa, keadaanmu seperti apa, kehidupanmu hari ini seperti apa, kamu kurangnya apa, Tuhan tidak peduli. Walaupun bagi dunia, kamu kurang. Tetapi Tuhan bilang kamu berharga dan mulia. Karena itu Dia mau tebus hidup kamu dengan darahnya. Dia begitu mengasihi kamu. Percayalah, tidak ada satu pribadi pun yang bisa mengasihi dan menerima kita seperti adanya kita hari ini, kalau bukan Tuhan Yesus. Ya. Apapun keadaan kamu hari ini yang seperti kamu katakan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus punya mimpi yang besar buat kamu. Tidak kebetulan kamu menyaksikan siaran ini. Mari datang, buka hati kamu untuk terima kasih Tuhan. Ketika kamu menerima Tuhan Yesus, kasih-Nya dalam hidupmu, kamu akan merasakan kehidupanmu yang penuh dengan damai sejahtera. Dan sejak kamu menerima Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, Tuhan akan menjalankan rancangannya dalam kehidupanmu. Responi kasih Tuhan dengan menjadi orang yang selalu mempercayai Dia dan mengakui cintanya dalam kehidupan. Berhenti untuk mencari tahu rancangan Tuhan buat seseorang, karena Tuhan juga punya rancangan buat kamu. Ya, Kakak percaya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa menolong setiap kita. Kakak akan berdoa bagi kalian yang baru hari ini mungkin mendengar nama tentang Yesus
kalian baru tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan cuma Tuhannya orang Kristen, tetapi Tuhan untuk semua orang. Dan mungkin hari ini ada di antara kalian juga yang baru tahu bahwa ternyata ada pribadi yang bisa menerima saya dengan keadaan saya hari ini. Ya, Dia Yesus, pencipta kehidupanmu. Dia juga yang mampu menerima kamu apa adanya. Mari di akhir ibadah ini saya akan berdoa. Yang pertama, saya akan tuntun kalian yang mau menerima kasih Tuhan, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kalian. Ikuti doa ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kasih-Mu yang telah menebus hidupku, kasih-Mu menembus setiap dinding-dinding rumah peribadatan. Kasih-Mu lebih tinggi dari setiap doktrin agama. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk hari ini aku boleh menerima kasih-Mu. Aku boleh menerima damai sejahtera-Mu yang menenangkan dan menenteramkan hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku, dan tuntunlah hidupku masuk dalam rancangan-Mu mulai hari ini. Tuhan Yesus, aku serahkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan-Mu, karena ku percaya Engkau Tuhan yang berkenan atas hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong kami. Terkadang kami lebih tertarik dengan kehidupan orang lain. Terkadang kami lebih tertarik dengan rancangan Tuhan buat orang lain, tanpa kami menyadari bahwa Tuhan lebih tertarik dengan kehidupan kami. Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan ini Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh senantiasa mengikut Tuhan dengan menerima kasih-Mu, menyadari kasih-Mu, mengakui kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan begitu bersemangat dengan kehidupan pribadi kami. Tuhan punya rancangan bagi kehidupan kami. Kalau orang lain Tuhan mau pakai, kehidupan kami pun Tuhan mau pakai. Karena itu Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, biar hidup kami hidup yang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Engkau yang memberkati situasi yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Apapun situasi yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan Yesus jadi jalan keluar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus jadi jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati umat Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan, semua orang yang percaya kepadamu dan yang mencari Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, dan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Salam kasih karunia.